Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan. Shalom. Shalom. Selamat datang, apa kabarnya? Luar biasa Tuhan Yesus baik. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Dan kita selalu bersaksi akan kebaikan Tuhan. Mari bersaksi pada kiri kanan saudara akan kebaikan Tuhan. Katakan, Yesus baik bagi saya. Teguhkan kesaksian kiri kanan saudara, katakan, Yesus baik bagimu. Peluk kiri kanan saudara, katakan, Yesus baik bagi kita semua. Yang percaya Yesus baik bagi kita, katakan, saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus jadilah padamu, jadi pada kita sebagaimana iman kita. Semua kita menerima kebaikan Tuhan lebih luar biasa. Boleh kita tepuk tangan sebesar kebaikan Tuhan yang kita terima. Boleh kita tepuk tangan sebesar harapan kita akan kebaikan Tuhan. Boleh kita tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ini bercerita mengenai pengenalan kita akan kuasa yang membebaskan kita daripada perangkap kuasa yang terbesar di dunia ini, yaitu kematian. Tidak ada kita yang bisa melepaskan diri dari kematian. Semua pasti mati. Ketika manusia berbuat dosa, maka Tuhan melepas dua yang ada di Taman Eden. Dua-dua di Taman Eden pada waktu itu ada, tetapi tidak aktif. Yang pertama dilepaskan Tuhan adalah kematian. Kematian adalah ciptaan Tuhan. Kematian datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya datangnya itu adalah baik. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak tahu mana yang kupilih, karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati bagiku adalah keuntungan. Dan dia berkata, lebih baiklah sebenarnya bagiku untuk mati. Jadi ketika Tuhan menciptakan kematian, Tuhan melepaskan kematian, itu bukan untuk maksud yang jahat, tetapi itu adalah untuk maksud yang baik. Karena dengan kematian kita bisa bisa memiliki kehidupan yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ada pada firman-Nya. Maka Tuhan Yesus berfirman, Dia berseru dan Lazarus bangkit. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Alkitab yang saudara angkat tadi ini, Dia punya kuasa untuk membangkitkan engkau dari apapun kematian yang menyerang engkau. Alkitab yang saudara baca, firman yang saya sampaikan kepada saudara, punya kuasa untuk membangkitkan hidupmu yang dikungkung kematian. Dalam nama Yesus bangkitlah. Amin. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Oke, saya mau dengar saudara, bagaimana kira-kira saudara kalau saudara jadi Tuhan Yesus dan memperkatakan ini? Ayo katakan, Lazarus, marilah keluar. Bagaimana? Memang betul lah, anak GKI, anakku semua ini. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sayang, Dia Yesus. Amin. Dan Dia tidak malu-malu mengatakannya. Saya percaya Dia berkata demikian. Mengapa saya sampaikan beberapa hal ini dan saudara akan mengerti. Amin. Dan apa yang terjadi? Ayat 44 ini luar biasa. Dan orang yang telah mati itu datang keluar. Wow, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Haleluya. Nah, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan memanggil Lazarus, dan yang paling luar biasa, Lazarus menyambut firman. Dia bangkit. Lazarus, mari keluar. Dan dari dalam kematian yang paling dalam, firman dapat tembus. Firman dapat tembus. Firman dapat tembus. Haleluya. Haleluya. Oh, dia dengar. Dia dengar. Dia dengar. Di alam maut dia dengar.
ada yang memanggil aku, ada yang memanggil aku, dan engkau tidak bisa tahan aku di sini. Dan kematian tidak bisa menahan seseorang yang menyambut panggilan Tuhan, yang menyambut firman. Itu sebabnya saya katakan, catat firman itu, catat tanda engkau menyambut firman. Nah, ketika kau sambut firman, maka kematian yang paling dalam pun tidak bisa menahan engkau. Engkau akan diangkat keluar oleh firman. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihat baik-baik, Lazarus dibangkitkan oleh kuasa firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan karena Yesus memanggil dia. Oh, saya tidak berkata Yesus berkata Lazarus itu adalah satu spesifikasi sehingga yang bangkit hanya nama Lazarus saja. Bukan. Itu adalah identifikasi. Yang mengerti katakan amin. Bahwa Tuhan memanggil seseorang, dia kenal nama engkau, dia kenal engkau ketika kau mati, dia kenal engkau ketika usahamu mati, dan sekarang dia panggil engkau. Dia kenal engkau ketika damaimu mati, dia kenal engkau ketika hatimu mati, dia kenal engkau ketika kematian mengungkungi engkau, dan suaranya menembus kematian yang paling dalam, firman-Nya menembus kematian yang paling dalam. Dia sedang memanggil engkau, dan dia berkata, Gideon, keluarlah. Amin. Keluar dari takutmu, keluar dari masalahmu, keluar dari segala kematian yang mengungkungi engkau, keluar dari katamu sudah terlambat, sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak mungkin lagi aku berhasil, sudah tidak mungkin lagi aku bangkit, sudah tidak mungkin lagi aku menikah, sudah tidak mungkin lagi aku punya anak, sudah tidak mungkin lagi aku meningkat dalam hidup ini. Hari ini Tuhan panggil namamu. Firman bisa mengidentifikasimu. Bukan, itu bukan spesifik milik Lazarus, tapi itu identifikasi namamu. Dia kenal engkau, dan dia mengasihi engkau. Itu sebabnya dia panggil engkau. Sambut panggilan Tuhan, sambut panggilan Tuhan. Karena bukan yang lain, tapi panggilan Tuhan yang membangkitkan. Panggilan Tuhan yang membangkitkan. Goyang kiri kanan saudara, katakan, kiranya panggilan Tuhan membangkitkan engkau. Nah, sekarang saudara harus mengerti, ketika Lazarus menyambut panggilan Tuhan yang masih terikat, tapi ia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menyuruh orang lain melepaskan ikatannya. Saya mau menunjukkan 3 gambar pada saudara supaya saudara tahu betul mengenai Lazarus yang mati ini. Dan Tuhan tunjukkan pada saya sehingga saya terkejut. Saya begitu diberkati karena pernah saya datang, tapi saudara mungkin belum pernah datang. Itu sebabnya saudara lihat dari gambar dulu. Dengan satu doa, satu hari, kita sama-sama akan melihat langsung di TKP, tempat kejadian perkara. Haleluya. Ya, gambar yang pertama adalah makam Lazarus dari luar. Boleh dikasih tunjuk. Ini adalah makam Lazarus dari luar. Nah, saudara lihat, itu bukan makam seperti kita. Makam seperti kita, saudara, di bawah tanah. Dan kemudian saudara ditutup oleh tanah. Karena sedikit, itu seperti satu rumah, satu bangunan. Lihat batu-batunya besar. Itu adalah makam Lazarus. Saudara lihat bacaannya di situ. Itu sekarang jadi tempat situs ritual keagamaan, situs agama, situs orang Kristen. Kuburan Lazarus. Saya sudah pernah sampai ke situ. Satu hari kita boleh sama-sama ke sana juga. Lebih kuat amennya. Amin. Jadi padamu, jadi padamu, jadi padamu, jadi pada saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang lebih mengejutkan adalah ketika saudara lihat di dalamnya. Boleh tunjukkan makam Lazarus di dalamnya. Ini betul-betul diambil dari dalamnya. Nah, dia tidak seperti yang saudara pikirkan, tidak seperti yang kita punya. Nah, saudara lihat di dalamnya itu ada batu-batunya, seperti ruangan. Jadi besar. Dia bukan seperti kita hanya 2x3 meter. Bukan. Haleluya. Haleluya. Jadi besar. Kuburan di sana besar. Nah, saudara sekarang lihat lagi satu gambar yang terakhir, yaitu gambar di mana ini satu lukisan. Begitu indah. Sehingga dari semua gambar saya pilih ini, dan saya percaya ini lebih kurang
Beginilah ketika Maria dan Marta menyambut Lazarus yang keluar dari setelah dibukanya. Begitu indah. Yang mengerti katakan amin. Lihat, saya rasa itu mungkin Maria yang memegang pipi daripada abangnya itu. Saudara lihat, Marta pun memegang. Begitu kira-kira. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang saya mau bawakan beberapa pengertian pada saudara. Dengar baik-baik. Kita harus tahu bahwa kuburan Lazarus itu tidak sama seperti kuburan kita. Ada penutupnya, dan dia dalam keadaan terikat kain kafan, tidak bisa bergerak, dan dia telah membusuk karena sudah 4 hari dalam kubur. Itu artinya kemungkinan dia lebih daripada 4 hari telah mati. Sedangkan kita pun saudara tahu orang Israel biasanya meratapi, dan dia bisa meratapi itu 7 hari 7 malam. Nah, saya tidak tahu apakah mereka menguburkannya terlebih dahulu baru meratapinya, atau meratapinya habis-habisan baru menguburkannya. Beberapa ahli Alkitab berkata meratapi dulu baru menguburkan, beberapa lagi percaya menguburkan dulu baru meratapi. Kalau kita rasa saudara, kalau kita ambil kebudayaan kita tidak meratapi lagi kalau kita sudah menguburkan. Yang ada setelah itu adalah ibadah penghiburan. Begitu peti ditutup, keluarga pun dipegangi semuanya, supaya jangan meratap lagi. Betul atau tidak saudara? Paling yang terakhir meratap pada waktu diturunkan ke bawah. Betul atau tidak? So anyway, yang manapun itu, kemungkinan besar sedikitnya ada 1 hari lagi tambahan, di mana Lazarus sudah meninggal dunia. 5 hari mungkin. Itu berarti dia sudah busuk. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, sekarang dia dimasukkan ke dalam peti yang di tengah. Boleh tadi tunjukkan sekali lagi gambar di dalam, bukan dari luar, yang dari dalam kuburan Lazarus. Nah, itu dia. Saudara lihat, di dalam dia dimasukkan ke dalam peti, dan sekelilingnya ada batu-batu yang besar. Yang mengerti katakan amin. Dan Yesus ada di luar. Saudara lihat baik-baik bahwa kematian berusaha menghalangi firman supaya firman tidak sampai kepada Lazarus. Tetapi Yesus yang adalah firman selalu menemukan cara agar dia bisa sampai kepadamu. Tidak peduli seberapa tebal tembok kematian, tidak peduli seberapa usaha neraka untuk menghalangi firman, maka dalam nama Yesus, firman itu adalah Allah sendiri. Alkitab saya berkata, Allah itu mencari engkau, mencari engkau, mencari engkau, mencari engkau, mencari engkau. Firman pasti menemukan cara supaya dia bisa sampai padamu, sampai padamu, sampai. Haleluya. Perkatakan firman kepada kesehatanmu yang mati. Perkatakan firman pada harapanmu yang mati. Perkatakan firman pada sukacita dan damai sejahteramu yang mati. Perkatakan firman kepada keuanganmu yang mati. Perkatakan firman kepada masa depanmu yang mati. Perkatakan firman kepada keuanganmu yang mati, dan katakan, harta kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Harta kekayaan dari seberang lautan akan datang padaku. Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Haleluya. Firman sedang mencari jalan untuk dapat sampai kepadamu. Jadilah penyampai firman. Sampaikan firman kepada masalahmu. Sampaikan firman pada masa depanmu. Sampaikan firman kepada karirmu yang mau mati. Sampaikan firman pada usahamu yang mau mati. Segala ancaman kematian jangan sampaikan ratapan, jangan sampaikan kekhawatiran, jangan sampaikan ketakutan. Sampaikan firman. Karena firman Tuhan dapat menembus kungkungan kematian. Saudara lihat tadi betapa hebatnya kuburan kita. Oh, dengarkan sayang, kuburan kita belum tentu bisa bertahan 100 tahun. Kalau ada kuburan yang bisa bertahan 100 tahun, luar biasa. Amin saudaraku. Tapi kuburan Lazarus sudah 2000 tahun bertahan. Bayangkan, begitulah hebatnya
Kematian berusaha membuat agar Lazarus tidak dapat mendengarkan firman, tapi Yesus dari luar memanggil Lazarus. Firman-Nya disampaikan, firman itu sampai kepada Lazarus. Saya percaya pada waktu itu dalam kematian berusaha menekan Lazarus sedalam-dalamnya, tapi firman lebih cepat lagi. Ada beberapa kuburan yang ada tangganya, dan Yesus memanggil, dan dia pecahkan itu penghalang, dan dia bangkit keluar. Dia belum bisa melihat, tapi dia berjalan ke arah panggilan. Dengarkan saya, engkau mau kuasa kebangkitan? Engkau mau perisos? Engkau mau kenal kuasa kebangkitan? Dengarkan, jalan menuju panggilanmu. Jalan menuju panggilanmu. Jalan menuju panggilanmu. Jalan menuju panggilanmu. Dengar, mungkin kau tidak bisa melihat. Oh, tidak ada visi, Pak. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah aku masuk Institut Alkitab Rema. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau aku jadi hamba Tuhan. Dengar, jalan ke arah panggilanmu. Jalan ke arah panggilanmu. Lazarus tetap berjalan, tangannya masih terikat, kakinya masih terikat, karena dia keluar. Dikatakan Alkitab, dia keluar mendapatkan Yesus. Dan ketika dia keluar, dia masih terikat dan masih ada kain peluh di matanya. Dan berapa orang berkata kain peluh itu, saudara, bisa terawang, bisa kelihatan sedikit, tapi seberapakah itu menolong di dalam kegelapan kuburan itu? Saya tidak peduli. Yang jelas saya katakan pada saudara, kadang-kadang dalam pelayanan ini saya tidak bisa melihat apapun. Saya tidak bisa melihat apapun di tahun 2018 kemarin, tetapi saya tahu Tuhan panggil saya jadi gembalamu. Saya tahu dalam hal itu saya harus berkorban, saya harus menerobos. Saya tahu dalam hal itu saya harus berusaha. Saya tahu, saudara, Tuhan panggil. Itu aja yang aku tahu. Dan setiap hari saya berusaha jalan, satu langkah lagi, satu langkah lagi, satu langkah lagi. Dengarkan, Tuhan tidak minta kau lari, tapi kau jalan menuju panggilanmu. Jalan menuju panggilanmu. Saya punya kabar baik, semua saudara sudah terima panggilan Tuhan. Dan apa kabar baiknya? Banyak kita berpikir kalau kita terima panggilan Tuhan itu artinya pekerjaan lagi untuk Tuhan, itu artinya pelayanan lagi untuk Tuhan. Bukan. Kalau saudara mendengar panggilan Tuhan, artinya saudara sedang menerima kuasa kebangkitan dari Tuhan yang menerobos segala kematian yang berusaha mengungkung engkau. Engkau dengar panggilan Tuhan yang berkata, Lazarus. Maka pada saat itu semua kematian bergetar, semua cengkeramannya saudara melepas daripadamu, karena kau bisa berjalan. Jangan tinggal dalam kuburanmu, jalan. Aku belum bisa lihat apa-apa, Tuhan, jalan. Oh Tuhan, masih terikat, masih banyak masalahku, masih kurang uangku, masih banyak lagi persoalanku. Ada masalah keluarga, ada masalah keuangan, ada masalah hubungan, ada masalah hati. Dengarkan sayang, ketika kau ketemu Yesus, akan datang firman yang membebaskan kau dari semua itu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dia terobos itu petinya, dia bangun. Walau dia terikat, dia bangun. Ketika engkau mau mengenal kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mau menerima perisos dalam hidup kita, ketika kita mau menerima lawatan Tuhan, erkomai dalam kehidupan kita, kita harus dengar panggilan Tuhan. Kita harus bertindak, terima firman Tuhan, berjalan menyambut panggilan Tuhan. Ya, memang masih banyak kesusahan, masih banyak halangan dan ikatan, masih banyak masalah dan persoalan, mungkin juga masih banyak dosa. Dan masih ada tali-tali kematian dan tanda-tanda kematian meliliti kita. Tapi langkah demi langkah kita sambut panggilan kita. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, semua kita terima firman, semua kita sambut panggilan Tuhan, semua kita bertindak sesuai dengan firman, semua kita berjalan terus sesuai dengan arah panggilan kita. Dan dalam nama Yesus semua kita berhasil, semua kita ketemu Yesus. Jadilah, 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 jadilah. Amin. Masih sanggup 2 poin lagi yang memberkati. Poin ketiga, ketika Lazarus bertemu dengan Yesus, ikatannya dibebaskan. Setelah dia bertemu dengan Yesus, maka Yesus berfirman agar orang lain membantu melepaskan ikatannya. Amin. Amin. Maka poin yang ketiga ini adalah apa? Tuhan menolong kita melalui orang lain
dan Tuhan dapat menolong orang lain melalui kita. Amin. Bagaimana agar itu terjadi? Tabur terlebih dahulu. Jadilah pertolongan bagi orang lain. Jadilah pertolongan bagi orang lain. Bagaimana supaya pertolongan itu datang? Dengarkan baik-baik. Nomor satu, kita yang telah mati seperti Lazarus, supaya pertolongan datang pada kita, dengarkan firman Tuhan, sambut panggilan Tuhan. Jangan tunda-tunda dengan berkata, aku masih terikat, aku masih tertutup, tidak ada yang menolong, aku gak sanggup keluar dari sini. Ada seseorang, tolong tunjukkan. Firman sudah memberikan pada kita mukjizat terbesar. Kita sudah dibangkitkan. Bangunlah, bangkitlah. Walau masih banyak tanda kematian padamu, walau masih susah hidupmu, banyak ikatanmu, walau susah bergerak, tapi terus berjalan. Atasi semua kesusahan dalam nama Yesus, dan terus bergerak, tabur kebaikan, terus bergerak ke arah panggilan Tuhan. Maka ketika kita bertemu dengan Yesus, percayalah firman Tuhan akan memerintahkan orang-orang untuk membantu kita. Dalam nama Yesus hari ini, kiranya firman Tuhan memberikan pada kita kelegaan, dan firman Tuhan juga membawakan orang-orang untuk membantu kita. Dalam nama Yesus, kita akan melihat itu jadi sepanjang tahun ini untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan seumur hidup kita, jadilah bagi kita yang bergerak untuk menyambut panggilan Tuhan. Amin. Amin. Saya mau berdoa dalam nama Yesus bagi semua kita yang terus-menerus bergerak, yang terus-menerus mengejar panggilan Tuhan. Maka dalam nama Yesus, sepanjang jalan kita akan melihat orang-orang datang membantu kita. Jadi dan jadi dalam nama Yesus. Haleluya. Poin nomor 4 yang terakhir. Amin. Amin. Dengarkan baik-baik. Pemulihan dahsyat terjadi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Disinilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membalikan situasi. Apa yang tadinya tidak mungkin lagi, sudah terlambat, sekarang dikembalikan Tuhan Yesus pada Maria dan Marta. Tuhan Yesus tidak mengembalikan Lazarus yang busuk dan berbau bangkai pada mereka. Betul? Tuhan Yesus tidak mengembalikan Lazarus yang sakit berair nanah pada mereka. Tuhan Yesus tidak mengembalikan Lazarus yang lemah dan menderita pada mereka. Tuhan Yesus membalikkan semuanya, mengembalikan pada mereka Lazarus yang kuat, sehat. Sayang, kalau kau sambut panggilan Tuhan, berjalan pada panggilan Tuhan, engkau akan semakin prime, semakin sehat, semakin kuat. Jadi itu bagi kita semuanya. Haleluya. Itulah dia namanya mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Mengenal kuasa kebangkitan Tuhan ialah dengan menyambut panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, itu artinya kuasa itu ada di dalam hati kita. Dengan mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, artinya kita tahu bahwa kita ada di dalam hatinya Tuhan. Dan itu artinya kalau Dia ada dalam hatinya kita, kita ada dalam hatinya Dia. Ada persatuan kita dengan Dia. Maka kalau kita sama-sama dalam kematiannya, kita juga akan dibangkitkan dalam hidup yang baru oleh kemuliaan Bapa. Haleluya. Dan inilah yang Tuhan ingin kita kenal, kuasa kebangkitannya lebih daripada kematiannya. Saya mau ceritakan ini sedikit pada saudara. Tuhan Yesus tidak suka kalau saudara lebih kenal persoalanmu daripada kuasanya. Tuhan Yesus tidak suka kalau saudara lebih kenal pada kuasa kematian dunia ini daripada kuasa kebangkitannya. Thomas lebih mengenal kuasa kematian itu. Dia berkata, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Dia. Yohanes 11 ayat 16. Dan ketika Yesus datang, orang-orang berkata kepada Yesus dalam Yohanes 11 ayat 37-38, beberapa orang diantaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah Ia bertindak? Tidak sanggupkah Ia berbuat sesuatu sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38 sambungannya berkata, maka masgullah hati Yesus, sedih hatinya. Apakah Tuhan sakit hati dengan perkataan mereka? Saya rasa bukan karena itu. Orang-orang berkata, gak sanggupkah Dia berbuat sesuatu supaya Dia tidak mati? Jadi orang-orang berkata juga sudah terlambat. Dia bisa memelekkan orang, masa penyakit ini gak bisa disembuhkannya? Itu sebabnya Dia datang terlambat. Itu sebabnya Dia mengelak-elak. Dia tahu Dia tidak bisa menyembuhkannya. Lihat sekarang mereka berdua nangis. Dan apa yang membuat Tuhan Yesus masgul?
Bukan karena kata-kata mereka menyakitkan hati, bukan karena kata-kata netizen, bukan karena tuduhan netizen. Bukan. Karena kepada Yesus lebih parah lagi sudah pernah dituduhkan. Dia pernah dituduhkan menyembuhkan dengan kuasa daripada Beelzebul. Dia pernah dituduhkan hal-hal lebih jelek lagi daripada itu. Tapi dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah masgul. Kenapa dia masgul? Karena mereka mengenal kuasa kematian lebih besar daripada kuasa kebangkitannya. Yang mengerti katakan amin. Dan saudara pun tahu kalau bukan karena Tuhan membangkitkan engkau, engkau tidak akan sanggup hidup saat ini. Betul? Maka hari ini kenallah kuasa kebangkitan lebih daripada kuasa kematian. Biar Tuhan bergemar, jangan dia masgul. Amin. Nomor 7, kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa untuk memulihkan segala sesuatu. Saudara, tadi sudah kita baca bahwa Lazarus sudah mati 4 hari. Tuhan tidak mengembalikan Lazarus yang busuk dan berbau kepada mereka. Tuhan tidak mengembalikan Lazarus yang sakit dan berair, bernanah-nanah pada mereka. Tuhan tidak mengembalikan Lazarus yang lemah dan menderita sakit pada mereka untuk mati lagi, enggak. Tuhan memulihkan. Saudara lihat tadi, begitu bahagia Maria dan Marta menyambut Lazarus. Gagah dia keluar, ganteng dia keluar. Begitulah dia, kuasa kebangkitan bisa memulihkan segala sesuatu. Dan Alkitab berkata, sejak Yesus bangkit sampai hari ini, dia masih memulihkan segala sesuatu. Kisah Rasul 3:21 berkata, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Amin. Dia belum datang karena ada yang masih dipulihkannya. Itu sebabnya terima pemulihanmu, terima pemulihanmu, terima pemulihanmu, terima pemulihanmu, terima pemulihanmu, terima pemulihan kita. Dalam nama Yesus, Gereja Kemenangan Iman Indonesia dipulihkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sedang memulihkan. Tuhan Yesus sedang memulihkan. Tuhan tidak mengembalikan kita pada kehidupan yang terhina, berbau bangkai, bernafaskan kematian. Tuhan tidak mengembalikan kita pada kehidupan yang sakit, menderita, hidup segan mati tak mau. Dan kemudian Tuhan tidak mengembalikan kita pada kehidupan yang lemah, kelemahan tubuh, kelemahan ekonomi, kelemahan kasih, kelemahan dalam segala hal. Tuhan tidak mengembalikan kita pada kehidupan yang menemui kebinasaannya di neraka yang kekal. Tidak. Tuhan Yesus datang, ego erkomai, supaya kita memperoleh perisos dalam segala kelimpahannya. Sayang, ada sukacita besar bagi Maria dan Marta. Saya punya impresi bahwa sebelum tahun ini berakhir, satu persatu di antara kita akan mendapat sukacita pemulihan yang besar. Jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih semangat lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Adakah saudara diberkati hari ini? Haleluya.